Yo guys, kembali lagi di channel saya Audimix 7. Kali ini saya akan nge-review speaker dari Xdobo, di mana brand Xdobo belakangan ini secara masif mengeluarkan produk speaker Bluetooth portable dengan berbagai tipe di range harga yang berbeda-beda. Yang salah satunya speaker ini, Xdobo Storm, yang mungkin dari desainnya sudah familiar dengan kalian. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja. Ini dia guys, Xdobo Storm 1988. Untuk desain dan build quality, speaker ini ada kesamaan dengan brand lokal maupun brand lainnya yang pastinya sebagian dari kalian sudah tahu. Tapi nanti saya akan membahas kedua speaker ini secara sedetail mungkin next video ya. Kita lanjut. Untuk build quality Xdobo Storm ini terbuat dari material fabric, campuran plastik dan rubber yang desainnya elegan, stylish dan modern. Untuk bagian bawahnya ada 4 pad karet yang menjadi penopang speaker ini yang cukup kokoh, dan di bagian atas ada handle speaker dan juga ada 2 cantolan tali di mana untuk talinya disediakan ya. Dengan 2 opsi pilihan ini kita leluasa memilih bagaimana cara membawa speaker ini. Untuk bagian belakangnya flip karetnya cukup tebal di mana di dalamnya ada port USB-A, bisa juga untuk USB disk, port Type-C dan port auxiliary. Secara keseluruhan untuk build quality dan desain no complaint. Untuk output power Xdobo Storm ini 60 watt, di mana ada 2 subwoofer 78 mm yang totalnya 40 watt dan 2 tweeter 31 mm yang masing-masing 10 watt. Dan untuk pasif radiator ada 2 di bagian samping kanan dan kiri yang cukup besar dan lentur. Untuk bagian atas di bagian tombol-tombolnya, di mana ada tombol power sekaligus built-in mikrofon, tombol volume up, volume down, juga tombol mode, di mana keempat tombol ini mempunyai multifungsi. Kita mulai dari tombol power. Jika kita tekan pendek akan play and stop atau menjawab panggilan, tekan panjang on off, tekan pendek 2 kali atau double klik, disconnect Bluetooth atau reject panggilan. Untuk tombol volume down dan volume up, jika tekan pendek mengatur volume, tekan panjang next track atau previous track. Dan untuk tombol mode, tekan pendek beralih ke Bluetooth, aux atau USB, tekan panjang beralih ke fungsi TWS, dan tekan pendek 2 kali atau double klik mengganti equalizer. Jadi equalizer speaker ini ada 3. Yang pertama full frequency, yang kedua vokal, yang ketiga bass. Dan juga di bagian lainnya ada 2 indikator lampu. Untuk delay, speaker ini cukup aman dan sinkron untuk streaming YouTube, Netflix ataupun main game. Ini dia sampelnya. I think we got this. Send them all. Probably a little fast. Slow it down. Dan untuk kualitas suara built-in mikrofonnya, menurut saya cukup jernih dan jelas. Kalian bisa nilai sendiri. Ini dia sampelnya. T123, ini sound sample dari HP ke mic speaker. T123, ini sound sample dari built-in mikrofon speaker ke HP. Jarak sekitar 5 cm. T123, ini jarak sekitar 10 cm. T123, ini jarak sekitar 30 cm. Xdobo Storm ini mempunyai berat 2165 gram dengan konektivitas Bluetooth 5.0 dengan jarak koneksi 15 meter, mempunyai kapasitas baterai 7200 mAh 3,7 volt yang waktu chargingnya sekitar 4 jam dengan input power 5 volt 2A, dan disarankan tidak memakai quick charge saat menchargingnya sesuai petunjuk buku. Juga diklaim pihak Xdobo bisa bermain selama 12 jam di volume tertentu, dan saya tes langsung dari full baterai, volume di sekitar 50-70% selama 5 jam. Kapasitas baterai masih tersisa 50%, yang menurut saya lumayan untuk ketahanan baterainya. Speaker ini sudah dilengkapi dengan IP protection IPX6 waterproof, anti air tapi tidak sepenuhnya. Jadi speaker Xdobo ini hanya bisa menahan damage high pressure water seperti hujan deras, cipratan air, dan yang paling maksimal itu water cannon, yang dimana speaker ini tidak bisa direndam atau dicelupin ke dalam air. Saya kira cuman itu. Saya akan compare dengan brand lain yaitu Soundcore Model Zero dengan power 60 watt dan Anker Motion Plus dengan power 30 watt, yang memang di sini ukurannya cukup kecil ya dari yang lain. Tapi secara price range mereka ini tidak terlalu berbeda jauh.
Dan untuk kesimpulan sound quality, seperti biasa di akhir video, kita ke sound sample dulu dan versus. Tapi sebelum itu, disarankan menggunakan earphones atau headphones agar detail dan kualitas suara yang lebih baik. Kita langsung saja. Should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Those fucking superstars, feeling like a pop star. All my brothers got black guns and they always be smoking like a rock star.
feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Calling when I'm sorry. We got a billion bridges, we got this melody, and you can trust me, baby. We are everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. Call me now, I'm sorry. We got a billion bridges, we got this melody, and you can trust me, baby. We are everything. Call me whenever you feel alone, babe. Kita ke kesimpulan sound quality yang seperti biasa menurut pendapat dan opini pribadi saya. Karena bicara sound quality itu subjektif, masing-masing punya pendapat dan selera yang berbeda. Tapi sebelum itu yang baru gabung jangan lupa subscribe. Pada saat pertama kali mendengar sound quality dari X-Dobostrom ini, di telinga saya serasa sudah akrab. Segala keseluruhan tentang suaranya pernah saya dengar di speaker lain yang memang bisa dikatakan mirip. X-Dobostrom ini mempunyai default suara agak netral, sedikit V-shape. Untuk bagian high frekuensinya cukup clear, detailnya dapat dan lumayan smooth. Cukup fun untuk mendengarkan nada-nada instrumen. Juga speaker ini high-nya masih dalam kategori safe, tidak menusuk di telinga. Untuk mid frekuensi, penempatan suaranya di tengah sedikit mundur. Vokalnya tidak tebal maupun tipis dan cukup natural suaranya. Untuk bagian low frekuensi, di mana untuk kuantitas bass, X-Dobostrom ini cukup kencang, punchy, dan tuman upper bass-nya nonjok. Dan untuk di bass-nya di kategori cukup dilihat dari ukuran speaker ini. Mempunyai 3 equalizer bass, vokal, dan full frekuensi. Di mana untuk equalizer bass, seluruh kualitas suaranya keluar dengan maksimal. Dan untuk equalizer vokal, low-nya menjadi tipis, vokalnya di boost, dan high-nya jadi sedikit naik. Dan yang paling tidak recommended, equalizer full frekuensi. Suaranya akan ada distorsi dan cukup aneh didengar. Jadi di sini lebih rekomen ke equalizer bass ya. Untuk full volume 100% di speaker ini distorsinya hampir tidak ada. Dan untuk noise di volume rendah ada sedikit, tapi tidak mengganggu, masih dalam tahap wajar. Untuk ketidaknyamanan di speaker ini yang menurut saya volumenya tidak sinkron dengan device. Jadi kita harus manual besarin volume di speakernya dan atur lagi di device kita. Yang dimana untuk speaker lain kita bisa otomatis langsung mengatur di device saja. Juga untuk kapasitas baterai dalam angka yang kita lihat di Bluetooth device, angkanya tidak stabil atau naik turun. Untuk loudness, speaker ini sesuai watt, cukup kencang. Untuk pemakaian outdoor sangat cocok. Dentuman bassnya besar, high-nya cukup crispy. Dan untuk pemakaian indoor cukup bagus, bassnya lebih berasa dan suaranya cukup oke. Bisa dibilang speaker ini cocok untuk outdoor maupun indoor. Walaupun kekurangannya tidak ada anti debu dan anti air sepenuhnya, IPX7, hanya IPX6 ya, waterproof. Dan jika menilai sound quality dari harganya yang 1 juta lebih, saya rasa X-Dobostrom ini masih worth, yang walaupun ada kompetitor lain di range harga ini, tapi secara keseluruhan speaker ini masih layak. Jika kalian mencari speaker yang loudness-nya cukup kencang, kuantitas bass yang cukup besar, vokal yang natural, high yang ngecering, dan mempunyai USB disk sebagai opsi pemutar lagu, X-Dobostrom ini bisa recommended buat kalian. Kita lanjut. Untuk perbandingan suara antara X-Dobostrom dan Anker Soundcore Zero. Soundcore Zero ini lebih detail, mikro detailnya seperti suara instrumen kecil dan halus yang tidak terdengar di X-Dobostrom akan terdengar di Anker Zero dan lebih dapat clarity-nya maupun ada efek stereonya. Yang dimana untuk high frekuensi dari Anker Zero ini sangat menusuk di telinga di lagu-lagu tertentu dan itu tidak terjadi di X-Dobostrom yang high-nya cukup aman di telinga. Untuk kuantitas bass, X-Dobostrom lebih kencang, lebih besar. Di bagian upper bass lebih unggul dentumannya dari Anker Zero. Untuk deep bass, Anker Zero masih lebih deep. Dentuman deepnya terasa full dibandingkan X-Dobo. Dan untuk loudness, walaupun sama-sama 60 watt, X-Dobostrom ini lebih kencang suaranya. Dan untuk kalian yang mencari loudness dan kuantitas bass, lebih ke X-Dobostrom. Dan yang mencari detail dan clarity dan bass yang deep cukup full ke Anker Zero. Kita lanjut untuk perbandingan sound quality antara X-Dobostrom dan Anker Motion Plus. Di perbandingan ini secara kualitas suara Motion Plus lebih baik karena memang Motion Plus ini mempunyai equalizer apps bawaan Anker yang bisa di custom, bisa fleksibel sesuai selera dan juga lebih portable secara ukuran. Jika kalian mencari kuantitas bass, loudness,
pilih X Double Strom. Dan jika kalian mencari portabilitas dan lebih ke aspek sound quality, pilih Motion Plus. Saya kira cuman itu, kalian bisa menilai sendiri bagaimana yang cocok dengan kebutuhan dan selera kalian, karena ini memang cuma pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman memakainya. Jika ada kritikan, masukan, pendapat, dan lain-lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa.